saya Antoni Salim pertama dari Prodi Teknologi sama Mekatronika. Oke, kami berdua di sini akan mewawancarai Bu Sisil untuk tugas mata kuliah kami yaitu mengenai pendidikan formal dan informal. Pertanyaan pertama Ibu, menurut Bu Sisil, nilai-nilai atau pelajaran terpenting apa yang harus anak dapatkan dari lingkungan rumah? Baik, kalau pendidikan yang terpenting di lingkungan rumah tentunya berkaitan dengan budi pekerti ya, karakter, budi pekerti, keimanan itu harus dipondasi dalam keluarga. Jadi kalau di rumah ya sebisa saya dan suami saya itu ya tentang karakter anak gitu, kalau di rumah ya itu sih. Selanjutnya, sebagai orang tua, apa peran ideal yang Bu Sisil dan suami ingin jalankan dalam pendidikan anak di luar maupun di sekolah? Oke, kalau yang terpenting ya selalu mendukung, karena ini kan zamannya mereka berbeda tidak seperti saya dulu gitu ya, sehingga apa yang menjadi passionnya, apa yang disukai itu orang tua harus mendukung. Jadi saya tidak pernah memaksakan anak-anak saya suka di matematika atau suka di bagian mekatronika atau kelistrikan atau hal-hal lain yang teknik-teknik gitu, tapi saya mulai memberikan keleluasaan, kebebasan. Kemudian saya meminta mereka untuk cerita, mereka sukanya apa, nah itu kami dukung dengan ya misalnya dia senang nari ya berarti saya akan mendukung mereka ketika ikut sanggar. Ketika ternyata senang melayani, saya dukung ketika dia pelayanan di gereja. Seperti itu sih yang sejauh ini kami lakukan dengan komunikasi mereka. Lalu dalam hubungan antara rumah dan sekolah, hal apa yang menurut Bu Sisil paling penting? Lalu apa harapan terbesar Bu Sisil terhadap pihak sekolah dalam mendidik anak? Ya baik, puji syukurnya ya saya bersyukur sungguh karena kedua anak saya, Sila Seli ini sekolah di lingkungan sekolah yang sangat baik ya, sangat kondusif untuk belajar mereka karena kebetulan di SMP Maria Assunta di Desa Kursulin. Tentunya dari segi keimanan, dari segi kegiatan, dari segi pembelajarannya itu satu visi misi dengan kami yang mendidik di rumah, sehingga itu menjadi hal yang saya syukuri. Sehingga hubungan saya dengan sekolah itu menyenangkan ketika anak-anak diberi tugas apa di sekolah, itu saya juga seperti ini saya bisa mengikuti karena ya tadi untungnya saya sebagai orang tua itu tidak salah memilih sekolah, sehingga saya dan suami di rumah sejalan visi misinya ketika mereka di sekolah, dan di sekolah pun ketika menanamkan nilai-nilai apapun itu ya kami lakukan di rumah. Jadi menurut saya itu keuntungan tersendiri ya ketika saya tidak salah memilih sekolah. Setelah mengamati proses belajar anak selama ini, suasana atau cara belajar seperti apa yang Bu Sisil rasa paling cocok untuk anak? Baik, anak-anak yang sekarang ini kan anak generasi Z ya, Gen Z begitu, mereka tuh tidak bisa dipaksa. Nah itu yang harus saya mulai redam ya. Kadang-kadang saya sebagai orang tua tuh suka emosi ketika saya minta, kalau dulu kan zamannya bapaknya atau suami saya itu kan kalau mau ulangan kan dia belajar. Kalau mereka tuh kok kayaknya ayo nak, Cinaura belajar, wes sudah. Oh ternyata mereka punya jam atau waktu tersendiri untuk mereka memilih belajar. Ternyata kalau saya gali ketika saya bertanya, oh nggak pernah belajar tuh, belajar kok mah ketika pulang sekolah itu ngobrol sama teman, besok mau ulangan apa. Ternyata gaya belajar mereka itu sesuai dengan mood ya. Ketika mereka ingin, kok saya contohnya ya, beberapa kali kan pernah coba tanya ke Mbak Tata ya berkaitan dengan materi tertentu yang dia tidak bisa. Oh ternyata kalau Gen Z itu mereka nunggu mentok dulu, nggak bisa lah. Aku pengen les, nah oh ternyata begitu caranya, tidak bisa dipaksa. Maka memang model yang saya terapkan ya seperti itu, harus itu ya. Ternyata kalau tidak disuruh pun, kalau Gen Z itu kalau dia butuh dia akan belajar. Nah itu yang menarik. Lalu melihat perkembangan zaman sekarang yang cepat-cepat, adakah kekhawatiran khusus yang Bu Sisil miliki terkait masa depan yang akan dihadapi anak nanti? Ya, kekhawatiran khusus yang saya rasakan itu ketika mereka kan sekarang medsos tuh luas banget ya, bebas banget gitu ya. Mereka, takutan saya adalah mereka itu ikut-ikutan orang, ikutan arus zaman ya. Misalnya sebenarnya nggak suka ini, tapi karena dia sering melihatnya. Sekarang yang paling saya rasakan, mereka lagi seneng game Roblox. Nah itu kan dulu dia paling game apa sih? Sekarang game itu. Jadi kekhawatiran saya adalah ketika dia ikut arus yang saya di luar dari saya karena medsos yang luar biasa perkembangannya. Jadi saya harus ekstra nih. Selanjutnya, bagaimana kekhawatiran tersebut mempengaruhi pilihan atau prioritas Bu Sisil dalam pendidikan? Kalau yang saya akan memilihkan mereka pendidikan ini kan, kalau untuk SD, TK, SD, SMP, SMA, saya masih bisa kontrol ya, karena masih anak saya bisa mengarahkan ke sini gitu ya. Tapi untuk kedepannya mereka kan sesuai passion mereka. Maka untuk sementara ini saya tinggal mendampingi dan saya tanya kalau misalnya seperti ini bagaimana, seperti ini bagaimana. Tapi kedepannya saya tidak mau mengulang masa kelam saya, karena kadang-kadang kalau zaman saya dulu ya, mungkin Mbak Tata dan Mas Arya tidak merasakan zamannya keusinan gitu ya. Kalau orang tua itu selalu, kamu pokoknya harus ini, tapi itu nggak enak gitu. Maka yang saya lakukan adalah saya mencoba membebaskan mereka secara demokratis, tapi saya akan menuntun besok tuh, oh kalau kamu pengennya begini, oh berarti di sini nih. Kalau kamu pengennya ini, berarti di sini. Sementara itu sih yang menjadi angan-angan saya dengan suami, gitu. Lalu sebagai orang tua, apa tantangan terbesar dari luar dalam upaya memberikan pendidikan terbaik bagi anak? Oke, kalau tantangan dari luar sama seperti yang tadi, karena kebebasan medsos yang luar biasa itu, jadi saya takutnya tuh mereka sebenarnya sudah pondasinya sudah kuat nih, di rumah juga sudah oke, di sekolah juga sudah oke, tapi takutnya saya ketika mereka bergaul di luar sana, tapi bergaulnya tuh online gitu ya, teman-teman yang ya mungkin pengaruh-pengaruh dari dia nonton
channel YouTube-nya siapa atau TikTok-nya siapa, atau lalu dia punya pemikiran sendiri, nah itu yang saya takutkan. Itu sih, itu yang baru mau saya cari nih, bagaimana caranya agar anak-anak tidak terpengaruh hal-hal buruk di luar dari saya. Kemudian jika posisi membayangkan anaknya nanti udah dewasa, gambaran sukses menurut versi posisi itu seperti apa? Dan apakah itu tentang pencapaian karir, kebahagiaan pribadi, atau kontribusinya bagi keluarga dan masyarakat? Oke, baik. Kalau sukses itu kan relatif ya ukurannya, tapi sesuai standarnya orang tua. Sukses itu ya berarti sesuai dengan cita-cita atau awal harapan orang tua itu kan pasti dapat berguna untuk agama, gereja gitu, lalu negara, masyarakat, negara itu sukses standar gitu. Tetapi sukses yang saya harapkan ke depan untuk anak saya, karena memang anak itu kan ya titipannya Tuhan, buah cinta kami gitu, maka ya doa untuk kesuksesan mereka ya apa yang sudah kami berdua tanamkan dalam ketika mereka di rumah bisa mereka bawa kemanapun mereka berada. Tentunya ya sukses pendidikan yang pasti, kemudian sukses mereka bisa mengaplikasikan keimanan mereka meskipun kaum minoritas, tapi dimanapun berada itu menunjukkan teladan Yesus sendiri, itu kan juga sukses. Kemudian jelas ketika mereka nanti telah dewasa lalu berumah tangga, berkeluarga, ya istilahnya orang tua pasti mengharapkan suksesnya mendapatkan pasangan hidup yang baik gitu. Kalau misalnya pilihan hidupnya mau jadi suster ya mungkin jalannya lancar, itu sukses-sukses. Doa-doa orang tua kan gitu ya Mbak ya Mas ya, pastinya ingin anaknya baik lah, lebih baik dari orang tuanya, maka memang pendidikan yang sekarang ini dimulai untuk mempersiapkan itu. Lalu di luar nilai akademis, keterampilan atau karakter apa yang paling fundamental yang Bu Cecil harapkan dimiliki anak untuk bisa bertahan dan berkembang di masa depan? Selain akademis ya, yang sering kali saya tanamkan karena kami berdua itu tahu bahwa kehidupan di luar itu sangat berat ya, maka karakter anak itu harus kuat, dia harus punya mental yang tangguh, kemudian survive ya, artinya dimanapun mereka berada itu mereka bisa supel dengan teman-teman, bisa mengikuti gitu. Jadi jangan jadi anak yang minderan kayak gitu. Kemudian tentunya yang diharapkan ke depan itu mereka berani dan mampu bertanggung jawab. Kan kalau sekarang kalau disamakan dengan generasi yang dulu itu kan lain ya, generasi yang anak saya ini kan Gen Z itu mereka harus punya mental yang tangguh, karena kan stigma negatif ke anak-anak Gen Z itu kan gampang ngeluh, meletre, dikasih tanggung jawab ini nggak bisa. Nah itu yang selalu saya tanamkan, dan puji syukurnya di sekolah mereka itu juga ada nilai-nilai sekian. Kemudian ada ketika mereka project IL itu mereka berkolaborasi, kemudian mereka mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, ada kendala bisa menyelesaikannya. Itu ternyata sekarang itu membentuk anak saya menjadi pribadi yang tangguh, meskipun saya pagi-pagi sudah kerja, tapi mereka saya tinggal itu mereka tough dengan apa yang harus saya siapkan. Nah itu juga salah satu yang menurut saya cukup berhasil untuk menyiapkan masa depan mereka. Oke. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan calonnya posisi dulu, pengalaman pendidikan seperti apa yang sangat Bu Cecil harapkan bisa anak Bu Cecil rasakan sekarang? Biar sama kayak saya dulu gitu ya. Oke. Mungkin gini, kalau dulu itu kan kita sudah terbiasa hidup sederhana ya, apa-apa itu harus usaha ekstra. Nah, anak sekarang, generasi sekarang itu apa-apa serba instan. Contoh lah, ini beli mie ayam, ini beli bakso gitu, kan tinggal buka aplikasi, dia pesan sampai makanan itu. Kalau dulu kan zamannya saya ya harus naik sepeda beli ke tukang baksonya, sehingga keinginan-keinginan yang boros itu kalau dulu bisa ditekan. Kalau sekarang itu pengen apa aja, lalu misalnya di beranda muncul sepatu atau muncul apa yang baru yang harusnya itu nggak muncul, itu muncul jadi keinginan. Nah maka yang saya ingin dapatkan ya untuk mereka siap-siap itu ya kerja keras gitu. Karena anak sekarang itu apa kan serba instan, cepet, pengen ini melakukan pengen ini. Walaupun saya juga agak salah sih sebagai orang tua ya, kadang-kadang punya pikiran gini, dulu saya mau makan pizza atau makan es, nggak usah misal saya mau makan es krim atau coklat itu harus nunggu lebaran. Nah kalau sekarang kan anak-anak aku pengen makan coklat harus biasa. Nah itu juga kadang-kadang saya sebagai orang tua salah sih. Jadi memang yang harus dibutuhkan mereka tuh ya sama kayak saya dulu tuh, apa-apa itu harus butuh usaha, jadi nggak instan. Jadi mereka nggak minta ke kami, kita ini harus turutin, kita ini, walaupun ya salahnya kami ya bisa mungkin turutin. Nah gitu yang saya sebagai orang tua yang terakhir, pada akhirnya apa satu harapan terbesar Bu Cecil dari seluruh proses pendidikan yang akan anak jalani ini? Pendidikan ini untuk apa? Yang saya harapkan ya sebenarnya pokoknya tuh karena saya sekolah tinggi dan itu menjadi bekal hidup saya juga mau membekali anak saya dengan pendidikan tinggi. Maka kalau saya sekarang berhenti di strata 1, strata 1 bapaknya juga ternyata strata 1 itu udah cukup gitu, ternyata harus lebih, karena ilmu itu kan terus berkembang. Maka yang saya tanamkan ke anak saya, jangan puas belajar, teruslah belajar sampai akhir hidup gitu ya, belajar sepanjang hayat. Dan itu yang akan saya terapkan. Kalau mama papanya strata 1 ya harusnya minimal dia harus strata 2, bukan menuntut mereka untuk harus sekolah tinggi, tapi memang kebutuhan zaman itu menuntut mereka. Maka itu yang ingin saya tanamkan pada mereka, dan kedepannya semoga terwujud sih ya. Itu kan harapan orang tua ya, sehingga mereka itu gak usah aku ya ternyata harus belajar. Karena contohnya saya guru, saya sekarang strata 1 sudah bekerja, tapi ternyata di lingkungan kerja saya menuntut lebih, saya harus terus mengikuti perkembangan zaman, harus sekolah lagi gitu kan. Dan anak saya berarti kan harus anak-anak harus disiapkan bahwa jangan berpuas untuk yang sudah mereka dapatkan, jadi mereka harus terus mengembangkan diri seperti itu.
Oke, begitu sekian dari kami Ya. wawancaranya. Oke. Terima kasih Bu Sisil sudah berbagi pandangan tentang pendidikan ke kami. Semoga jawaban-jawaban dari Bu Sisil tadi bisa terlaksana. Ya, ini sukses selalu Mas Apep di KKA. Apa ada jawaban lain atau Kata-kata untuk kita untuk pendidikan. Oke, kata-kata ya tadi. Kata-kata hari ini gitu ya. Ya. Kata-kata hari ini jangan puas belajar, karena belajar harus panjang hayat sampai kita sungguh memenangkan kehidupan. Terima kasih. Terima kasih.